Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Pergi ke pelabuhan dalam, nak panen kelapa sawit. Yang jawab salam, mudah-mudahan banyak duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Al-Ikhlas Talang Subur, Bapak Waluyo Sugito Eskom. Yang kami hormati para pengurus dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini di Masjid Al-Ikhlas ini, kalau ada yang sakit, Allah berkahi jadi sehat. Amin. Ibu-ibunya ada tak ya? Ada. Kasih. Mudah-mudahan yang belum laku nikah didekatkan jodohnya dengan wanita yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yuk, mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Rasulullah manusia suci, sudah dapat jaminan masuk surga. Kita tahu masih beristighfar. Dikatakan suatu hari itu Rasulullah memohon ampun atau beristighfar kepada Allah mi'ata marrah, 100 kali.
Oleh karena itu kalau kita dari bangun tidur tadi belum sempat istighfar, belum sempat memohon ampun kepada Allah, yuk mari kita DP dulu 3 kali aja sebanyak-banyaknya. Monggo silakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khafaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khafaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khafaya. Wastaghfirina bil ashar. Salah satu ciri penghuni surga orang yang senantiasa beristighfar di kala waktu sahur menjelang subuh, banyak beristighfar. Baik Bapak-bapak rahimakumullah, kali ini kami nak nyampe ke tentang istiqomah. Apa tadi Pak? Istiqomah. Cuman kami nak cerita baik. Lagi tinggal bapak-bapak yang nyimpulkannya. Jadi Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang kenal di sini Pak? Ada Pak? Kaki? Sama berarti Pak? Iya, cerita baik zaman dulu. Jadi Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentaranya, tentara Islam, dalam sebuah pertempuran pernah mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang-orang kafir. Beberapa perwira dan banyak opsir. Tercatatlah ada 3 orang opsir yang ditahan oleh raja kafir ini. Satu hari raja kafir musyawarah sama perdana menterinya. Perdana menteri, saya Tuan Raja, ini tawanan Islam ini enaknya diapain, kata raja. Oh, kalau enaknya kita bikin bergedel saja Tuan Raja, kita blender saja. Tidak Pak, tidak macam itu. Enaknya kita bunuh saja Tuan Raja, selesai urusan. Perdana Menteri, soal bunuh sih mudah. Maksud Tuan Raja, duduk saja agar dia meninggalkan Islamnya, ikut bersama kita, kaget kita kasih hadiah. Gaji cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, istri cukup. Tapi kalau dia yang menolak, kita bunuh. Oh begitu Tuan Raja. Iya, baik Tuan Raja. Besok ini 3 orang opsir saya sidang di tempat terbuka. Besoknya Pak, di sidang ini 3 orang opsir, orang Islam,
di tempat terbuka. Mula-mula dipanggil opsir yang pertama. Opsir yang pertama, ya Perdana Menteri, sini. Kamu tahu kamu siapa? Tahu? Siapa kamu? Tawanan? Ya, kalau tawanan bisa diatur kan? Diatur macam mana? Kamu mau tidak ikut saya bersama Tuan Raja meninggalkan Islammu, mengkhianati saudara-saudaramu sebangsa setanah air, sekeyakinan, ikut dengan kami. Nanti kamu akan saya angkat jadi pejabat tinggi. Perdana Menteri, apa Anda menyangka selama ini saya berjuang karena kepengen kedudukan yang tinggi, harta yang banyak? No, tidak. Saya tinggalkan keluarga, kampung halaman, sanak famili. Saya jihad karena mengharap ridha Allah. Tapi sekarang kamu tawanan kan? Itu resiko perjuangan. Kamu tak mau meninggalkan Islammu? Sekali lagi, no, tidak. Kamu akan saya bunuh? Monggo, silakan. Kamu tak takut mati? Tidak. Kamu berani? Dari kemarin. Apa Tuan Perdana Menteri menyangka saya baru sekarang berani? Mungkin saat-saat seperti inilah Perdana Menteri yang saya tunggu. Ibadah saya sedikit, sholat saya kurang, puasa saya kurang. Barangkali dengan saya mati bersimbah darah di tangan Tuhan, saya akan mendapat ampunan dari Allah dan menggapai ridhonya. Dipanggil Pak Al-Gajah. Al-Gajah, siap 86 pancung. Nah, dipancung Pak, opsir pertama ini. Ini kepala lepas dari badan, nyampak ke bawah, jatuh bergelindingan. Itu kepala lepas dari badan, dengan izin Allah baca ayat Quran Pak, ngaji. Ayat yang dibaca, wa ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayat yang dibaca. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diridai, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum, dan dia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Dia istiqomah, tidak goyang oleh tawaran jabatan dan kedudukan yang tinggi. Perdana Menteri jalan kepala, dasar orang Islam. Lalu berikutnya Pak dipanggil opsir yang kedua. Opsir yang kedua, ya sini. Kamu sudah lihat kancingmu yang barusan, temanmu yang barusan? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu macam mana? Mau tetap berjuang untuk Islam, mati seperti kawan barusan, atau ikut dengan kami? Sudah kamu pikirkan? Sudah Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu? Saya sudah tidak sabar mau nyusul kanciku yang barusan, kawanku yang barusan.
Saya sudah tidak bisa bayangkan bagaimana disambut para malaikat di surga, disambut para bidadari di surga, menggapai ridha Allah. Jadi sudah Perdana Menteri, kalau mau potong saja. Perdana Menteri ngomong, Pak, ini lebih gila daripada yang pertama. Yang pertama masih galak diajak ngomong, yang kedua ini langsung minta potong. Oke, panggil lagi Pak Al-Ghajo. Al-Ghajo, pancung lagi. Nah, dipancung lagi Pak yang kedua. Sama tak pertama tadi. Kepala lepas dari badan, nampak menggelinding ke bawah. Itu kepala lepas dari badan, dengan izin Allah ngaji juga Pak. Ayat yang dibaca, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini ayat yang dibaca. Muka mereka pada hari itu berseri-seri, kepada ridha Allah mereka memandang. Bibirnya senyum, matanya terpejam, dan dia ajal dengan husnul khatimah, mendapat syahid karena teguh punya keyakinan, istiqomah, tidak mencela dan mencela. Kembali lagi Perdana Menteri bilang dasar orang Islam. Dia Pak sudah mati istiqomah di jalan Allah. Lalu opsir yang ketiga, yang terakhir dipanggil. Opsir yang ketiga, sini. Ya, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat kan dua orang temanmu yang barusan sudah mati. Kamu macam mana? Mau tetap berjuang untuk Islam, mati seperti kawanmu barusan, atau ikut dengan kami? Apa jawaban opsir ketiga Pak? Oh, saya tidak mau mati. Daripada mati lebih baik hidup. Jadi kamu mau ikut dengan kami? Mau. Perdana Menteri mau. Gaji besar, kendaraan besar, rumah besar, istri besar. Mau Perdana Menteri mau. Daripada tidak jadi apa-apa, lebih baik jadi apa-apa. Daripada tak punya apa-apa, lebih baik punya apa-apa. Oh, kata Perdana Menteri, jadi selama ini kamu berjuang karena cari apa-apa? Ya, bagus. Nanti saya akan musyawarah sama Tuan Raja. Kamu diangkat Bupati Jepang. Tunggu ya. Perdana Menteri laporan Pak. Laporan ke Tuan Raja. Tuan Raja. Ya, Perdana Menteri ada apa? Ini opsir yang ketiga ini kelihatannya baik. Dia mau meninggalkan Islamnya, mengkhianati saudara-saudaranya. Dia mau ikut dengan kita. Kita angkat jadi bupati. Di mana dia? Raja senyum Pak. Bupati, Perdana Menteri, soal mengangkat mudah. Cuma kok saya pikir-pikir, opsir yang ketiga ini kok tegel-tegel loh. Kok sampai hati. Saudaranya sendiri dikhianatinya, apalagi yang lain. Ini opsir bejat Perdana Menteri. Malahan kalau saya lihat dua orang yang mati itu orang hebat bro, punya keyakinan. Kalau bisa yang dua tadi yang dihidup lagi. Loh, dihidupin macam mana Tuan Raja? Sudah kadang mati. Jadi mana opsir yang ketiga ini? Bunuh. Kata Tuan Raja, bunuh. Baik Tuan Raja. Perdana Menteri kembali Pak. Opsir kedua, yang saya Perdana Menteri, saya jadi bupati di mana? Bupati modar sampean.
Loh, saya mau dibunuh. Ya, kamu mau dibunuh. Katanya kalau melok agama Tuhan, meninggalkan agama kami, saya akan diangkat jadi pejabat tinggi. Kamu opsir bejat. Saudaramu sendiri seiman, sebangsa, setanah air kau hianati. Apalagi orang lain. Potongan kayak kamu jadi pejabat, rusak negara ini. Paling kalau kamu jadi pejabat, kerjamu memperkaya dirimu sendiri. Paling banter keluargamu dan golonganmu. Rakyat tetap saja tak terurus. Bejat kamu. Jadi saya mau dibunuh. Tidak jadi bupati, tidak jadi pejabat. Tidak, kamu mau dibunuh. Kamu bejat. Iyalah, kalau mau dibunuh, saya mau masuk Islam lagi terserah, kata Perdana Menteri. Nak masuk Islam lagi, nak tidak, kamu tetap akan dibunuh. Ya, saya mau masuk Islam lagi. Saya mau syahadat dulu. Cepat, kata Perdana Menteri. Ya, asyhadu macet pak lehernya, tidak bisa nyebut syahadat. Ayo cepat, kata Perdana Menteri. Ya bos, asyhadu tidak tuntas nyebut syahadat, golok al-gojo keburu nyampe di lehernya. Sama pak, cak 1 dan 2, opsi 1 dan 2 tadi. Kepalanya lepas dari badan, darah mancur. Dengan izin Allah, ngaji juga. Cuman ayat yang dibaca lain dari 2 orang temannya tadi. Ayatnya yang dibaca, afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunkihu man finnar. Ini pak ayat yang dibaca. Orang yang sudah mendapat vonis akan mendapat azab, bisakah kamu menyelamatkan dia dari neraka? Bertahun-tahun berjuang di bawah bendera Islam untuk kejayaan Islam, di akhir hayatnya ia tergoda oleh kedudukan dan jabatan. Ia bergeser, imannya rapuh, hilang istiqomahnya, dan dalam keadaan begitu dia mati. Dia su'ul khatimah. Na'udzubillah. Oleh karena itu pak, mari kita perlu belajar, perlu stabilitas temperatur batin. Berapa banyak uang yang waktu dibawa teriak-teriak berantas korupsi, sikat korupsi, karena dia belum dapat kesempatan. Begitu sudah dapat kesempatan, tempat basah pula, korupsinya lebih parah daripada yang dia teriak-teriak tadi. Waktu dibawa rajin baca ayat kursi, dapat kursinya, lupa semua ayatnya. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah akan turun kepada mereka para malaikat seraya berkata, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih. Allah yang akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqomah tentunya di jalan Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir subuh ini dijadikan hamba-hamba yang istiqomah, tetap beribadah hanya kepada Allah sampai akhir hayat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir ini di akhir hayat hidup kita mati dalam keadaan
husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.